bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kamu dua pegang mic macam sudah siap mau bicara sesuatu. Baiklah, saya mengikuti keinginan Anda berdua karena sudah pegang mic jadi. Nah, nama panggilannya apa? Iman. Iman. Iya. Kok pun nama mantap, Iman. Iman kepercayaan. Oh, nama panggilan apa? Irma. Iman juga. Irma. Oh, Irma. Iman dan Irma. Sekarang umur berapa? Jalan 33 tahun. 33. Umur Tuhan Yesus. Kok umur berapa Irma? 26. 26. Memasuki umur 33. Sudah berapa kali pacaran? Tidak apa, ini hari perkawinan jadi kok bebas bicara saja. Kok jangan lihat-lihat nanti dia bingung. Irma, dia lihat sebelah sana ya. Sudah berapa kali ini dirubah Tuhan jadi omong jujur ya. Sejak pacaran umur berapa atau masih di SMA, SMP, SMA? Kok sudah pacaran? Hah? SMP. SMP sudah. Tuhan. Berarti kok jam terbangnya tinggi sekali. SMP. Hebat. Nah, dari SMP kira-kira umur 13, 14 ya. 14 lah itu sudah mulai pacaran. Irma kok jangan lihat-lihat ke dia ya. Sampai dengan umur 33 ini. Itu hitung-hitung berapa kali kau pacaran? Kurang lebih 7. 7. Bukan main, 7 sakramen. Bagus. Ini bagus ya. Bukan tidak banyak, orang pacaran itu bagus. Supaya banyak lalu seleksi ya. Irma, kau mulai laki-laki suka kau
Jadi katakanlah kira-kira mulai pacaran umur berapa? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ya. Ya sedikit terlambat tapi tidak apa-apa. Dari pacaran pertama umur SMA sampai akhirnya kau bertemu dia. Kira-kira berapa orang kau pacar? Kira-kira 5. 5. Ya. Ternyata kau tidak mau kalah juga. Oke, ya. Ini pacar tidak sembarang nanya. Karena ada kaitan dengan bacaan pertama. Ya. Bacaan pertama itu Allah melihat bahwa Adam kesepian. Maka dia menghadirkan semua binatang yang ada di Taman Eden. Supaya Adam memilih salah satu menjadi teman hidupnya. Ya. Satu persatu binatang-binatang itu dihadirkan. Seperti kau punya pacar 7 orang itu. Ya. Jadi pacar pertama lewat. Katakanlah di Taman Eden yang kasih pertama lewat di kau punya hidup. Sosok seperti gajah. Dan Tuhan tanya, Iman, kau suka dia? Kau tidak mau. Gajah tidak lulus lewat. Maka Tuhan menghadirkan lagi yang berikut. Harimau. Iman, kau suka dia? Tidak. Yang berikut, begitu binatang-binatang di Taman Eden dihadirkan satu persatu dan tidak ada satupun yang Adam pilih. Tuhan Allah kan bingung. Ya semua sudah dihadirkan dan Adam tidak mau. Lalu, Adam dibikin tidur. Dan dari tulang rusuknya diambil satu dan dibentuklah makhluk. Itulah Hawa, Eva. Bangun, bangun, Adam bangun. Dan dia menoleh makhluk yang satu ini. Tuhan tanya, kau suka dia? Ya, saya suka dia. Itu cerita bacaan pertama. Jadi kau pacar yang pertama itu toh. Tuhan tanya kau suka dia? Tidak mau. Lewat. Pacar kedua, lewat. Pacar ketiga, lewat. Pacar keempat, lewat. 5, lewat. 6, lewat. 7, lewat. Artinya kau selera tinggi juga ya. Maka Tuhan menghadirkan makhluk yang satu ini. Diambil dari mana? Tulang rusuk. Dan dari tulang rusuk itu dihadirkan perempuan ini. Dan Tuhan bertanya, Iman, ini dia. Apakah kau suka dia? Ya, saya suka dia. Ya. Dalam kitab suci tidak diceritakan adegan ini terhadap Eva, Hawa. Tetapi dalam proses perjalanan cinta Anda berdua,
ada 5 laki-laki yang dihadirkan selama masa pacaran. Dan tidak ada satu pun yang lulus. Semuanya after. Semuanya teranulasi. Tinggal laki-laki satu ini. Dan engkau akhirnya memilih dia. Pagi ini kami semua hadir. 2 saksi dan keluarga dari 2 belah pihak semua hadir. Dalam bacaan Injil atas pertanyaan apakah boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja. Dan Yesus menjawab, intinya tidak. Tidak. Itu jawaban Yesus. Tapi kami, saya pastor, 2 saksi, dan keluarga yang ada di sini, kami ingin tahu. Kau punya jawaban. Dan jawaban ini kami akan pegang. Apakah pada suatu hari engkau akan meninggalkan Irma? Dengan kata lain, apakah engkau suatu saat akan menceraikan dia? Tidak, Pater. Dengan alasan apa saja? Ya. Irman, sekarang bukan hanya laki-laki ceraikan istri. Istri juga menceraikan suami. Perempuan juga menceraikan laki-laki. Saya Pastor Amandus, saya saksinya. 42 pasang lewat momen pengadilan gereja Katolik, tribunal, saya sudah membatalkan. Ternyata dulu mereka juga seperti ini. Mereka berkostum indah, cantik dan cakep seperti ini. Upacara juga meriah seperti ini. Dan berujung berpisah. Itu sebabnya pastor tadi bertanya, apakah pada satu saat engkau meninggalkan dia? Dan kau jawab tidak. Saksi nanti tolong catat. Saksi ya, catat. Kami ini semua sudah mendengar. Irma, saya kembali. Baru-baru yang pembatalan 12 pasang itu perempuan. Ada perempuan yang membatalkan pernikahannya. Apakah engkau juga, Irma, pada suatu hari engkau akan meninggalkan dia? Saya tidak akan meninggalkan Immanuel apapun alasannya. Bagus. Apapun ya. Iya, Pastor. Oke. Salah satu, Pater hanya angkat salah satu alasan. Di kasus-kasus yang pembatalan nikah ada yang mengajukan permohonan karena tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Pernah kamu 2 berunding dalam masa bicara-bicara itu? Rencana berapa anak? Kau rencana berapa anak? 3 anak. Memang kau yang melahirkan. Yang mengandung dan melahirkan ini perempuan ini. Yang susah itu dia. Enak saja. Dia bilang 3. Kau mau berapa? 3, karena kami sudah Saya kira bilang membicarakannya. 5. Oke. Itu keinginan manusia. Hasrat terdalam seorang suami dan seorang istri. Sekarang kamu dulu lihat sini.
kalau seandainya sesudah 1 bulan tidak ada tanda-tanda kehamilan, sesudah 6 bulan tidak ada tanda-tanda kehamilan, sesudah 1 tahun tidak ada. Kamu ke dokter. Dan dokter bilang, ya ada kelainan dalam sistem reproduksi. Jadi kemungkinan tipis sekali untuk punya anak. Artinya 3 itu ada kemungkinan batal. Ya, ingin punya anak 3 itu batal. Kami semua sudah dengar. Anda berdua tadi jawab, dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun, artinya termasuk tidak ada anak. Pastor berdoa, semoga kasus ini tidak menimpa Anda berdua. Tapi kalau seandainya dia menimpa Anda berdua, bahwa Anda berdua tidak akan punya anak karena faktor psikis dan fisik itu. Dan itu ada dalam diri dia. Irma, apakah engkau mencari perempuan lain? Tidak. Terima kasih. Umat, tidak. Ya, kami pegang kau punya kata-kata. Itu laki-laki yang harus berjiwa besar. Sekali lagi, harus berjiwa besar. Karena tidak gampang. Irma, kalau dalam pemeriksaan dokter, ternyata penyebabnya ada di laki-laki. Bersama laki-laki ini, engkau tidak punya anak. Irma, apakah karena itu engkau akan meninggalkan iman? Tidak, Pastor. Macam kurang mantap. Tidak, Pastor. Terima kasih. Kami sudah dengar. Keluarga sudah dengar, orang tua sudah dengar, saksi sudah dengar, Tuhan Allah juga sudah dengar. Ini hanya salah satu dari sekian banyak tantangan. Kami berdoa, semoga tidak ada halangan-halangan. Berkat Tuhan menyertai Anda berdua, supaya Anda berdua bisa melewati apapun tantangan itu dan membangun sebuah keluarga yang indah, harmonis, dan tentu membahagiakan. Siap untuk nikah? Siap. Siap untuk nikah? Siap. Baik. Sekarang sebelum nikah Anda diresmikan, pastor beri kesempatan Anda sujud sungkeman di hadapan orang tua sebelum nikah Anda diresmikan. Kami persilakan. Silakan. Ke sana dulu. Awas. Dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di
Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu.